Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk materi pertama di mata kuliah struktur baja 1, mengenal material dan struktur baja. Di sini sebelum memulai kuliah, kita coba untuk membahas mengenai kelulusan. Di sini ada kriteria kelulusan bahwa syarat untuk ujian semester itu kehadiran 75%. Apabila ada 12 kali pertemuan, maka 9 kali itu adalah pertemuan yang minimal untuk mahasiswa. Kemudian untuk absensi kehadiran, itu wajib diisi oleh mahasiswa, akan ada nanti dalam bentuk kuesioner yang akan di-share ke WA Group dan akan ditutup 15 menit dari jam kuliah, dari awal masuk kuliah. Kemudian yang ketiga, setiap pertemuan akan diberi materi kuliah dan kuis yang wajib diisi. Kemudian kuis ini akan ditutup setelah jam kuliah habis atau selesai. Adapun proporsi penilaian adalah 30%. Ini adalah nilai rata-rata kuis yang diikuti setiap pertemuan. Kemudian 15% adalah nilai mid semester, 30% adalah nilai ujian akhir semester, dan 25% adalah nilai tugas besar mata kuliah. Kita masuk ke materi, di mana baja ini mempunyai kelebihan daripada material yang lain, yaitu pertama high strength frame, yaitu dia mempunyai kekuatan tinggi sehingga dapat relatif lebih kecil, lebih hemat, serta ringan. Kemudian yang kedua adalah bersifat elastis, di mana dengan keelastisannya maka tidak mudah runtuh bila memikul beban yang besar. Kemudian uniformity adalah tidak berubah seiring waktu berjalan, ya, tidak seperti beton. Semakin waktu berjalan maka akan terjadi rangka dan susut pada beton itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah ductility, di mana ductility ini adalah kemampuan untuk melakukan deformasi dan tidak mengalami kegagalan getas yang bersifat mendadak. Jadi apabila dia mempunyai kemampuan deformasi, maka dia akan terhindar dari kegagalan getas seperti yang terjadi pada beton, yaitu akan terjadi getas yang mendadak, maka ductility ini menjamin baja. Kemudian toughness adalah gabungan dari strength tadi nomor 1 dan ductility yaitu nomor 4, di mana di sini kelebihannya adalah kemampuan bertahan pada beban yang sangat besar meskipun telah mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Ya, kemudian yang keenam terakhir adalah additional to existing structure, ya. Mudah dimodifikasi dengan menambahkan elemen struktur baru. Jadi ada 6 kelebihan. Namun juga material baja juga punya kekurangan, di mana kekurangan atau kelemahan material baja itu adalah pada korosinya. Ya, apabila dia bereaksi dengan air dan udara luar maka akan terjadi korosi. Kemudian lemah terhadap panas, yaitu pada kejadian kebakaran. Kemudian dia juga karena tipis, ya, dan bentuk-bentuk profil maka mudah terjadi buckling, ya, atau tekuk. Sehingga untuk perhitungan efek tekuk ini harus dihitung betul-betul, diperhatikan dalam perhitungan. Kemudian juga dia terjadi lelah atau fatigue terhadap beban yang diberikan bolak-balik, ya. Kemudian ini adalah kurva tegangan-regangan, di mana tegangan akan naik. Namun dalam posisi ini adalah elastic strain, di mana adalah posisi elastis di sini. Ini regangan itu tidak terlalu besar, strainnya tidak terlalu besar, tetapi dalam kondisi stres yang tinggi, ya. Namun pada saat tertentu dia akan mengalami leleh di sini. Maka setelah mengalami leleh dia akan masuk ke dalam fase plastis strain, ya. Ke dalam fase plastis di sini, ya. Fase plastis ini dia akan mengalami peregangan yang sangat bertambah, ya. Kemudian setelah dia melampaui plastic strain, maka dia akan masuk ke daerah strain hardening, ya. Maka dia akan memberikan kekuatan lebih, ya. Kekuatan lebih di sini. Ini untuk mencapai, setelah itu akan terjadi putus, ya. Jadi habis di sini daripada kekuatan baja, ya. Namun regangan yang terjadi sangat
sangat besar ya. Ya, jadi dia mampu mempertahankan regangan yang sangat besar ini, tapi belum bisa putus sampai pada saat strain hardening, maka terjadi putus di sini. Ya. Kemudian ini adalah komparatifnya antara beton, kayu, dan baja, di mana baja itu grafik tekan sama grafik tariknya sama. Beda dengan konkrit atau beton, ya grafik tekannya FC-nya ini dengan tariknya lebih kecil. Kalau wood ini grafiknya seperti ini atau kayu ya. Kemudian baja dibedakan berdasarkan kadar karbon yang dikandung ya. Ada namanya low carbon apabila dia kecil dari 0,15%. Kemudian mid steel ini adalah baja yang sering digunakan. Itu kandungan karbonnya antara 0,15% sampai dengan 0,29%. Kemudian ada juga medium carbon steel di mana di sini karbonnya dibatasi 0,3% sampai 0,59%. Dan ada juga high carbon steel di mana ada pembatasan karbon yaitu 0,6% sampai dengan 1,7%. Ini adalah angka karbon atau kadar karbon paling tinggi untuk baja profil 1,7%, dan paling rendah adalah lebih kecil daripada 0,15%. Oke. Kemudian di sini adalah sifat-sifat yang lazim pada baja, yaitu baja mempunyai modulus elastisitas berkisar 200.000 MPa, ini yang biasa dipakai. Kemudian modulus gesernya yang biasa dipakai adalah 80%, 80.000 MPa, dan Poisson ratio-nya adalah 0,3. Koefisien pemuaiannya adalah 12 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Adapun mutu baja yang umum digunakan ini dapat dilihat ada BJ334, 37, 41, 50, 55, yang mana itu adalah didasari pada FY, FU ya. FY ini adalah tegangan leleh, FU ini adalah tegangan putus tadi ya, yang paling akhir itu. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk penampang daripada baja profil yang kita lihat di sini seperti I, di sini seperti I juga, tapi sayapnya pendek ya. Sayapnya ini badan, ini sayapnya pendek, kemudian di baja kanal bentuknya C, kemudian bentuk L ya. Kemudian ini ada bentuk T, ini ada bentuk lingkaran atau pipa, ini ada bentuk box, dan juga ada bentuk padatan seperti ini, bulat tapi padat, dan kotak tapi padat dan plat ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini baja IWF-nya ya, lebih kurang yang dipotong sekitar 1 meter ini. Ini baja kanalnya di atas. Kemudian ini baja kanal juga ya. Kemudian siku. Kemudian ada juga baja box ya, seperti holo ini. Dimana box ini bentuknya persegi ya. Kemudian adapun metode perencanaan di sini ada beberapa, yaitu metode elastis, metode plastis, dan metode LRFD, Load Resistant Factor Design ya. Di mana metode elastis ini ada namanya metode ASD, Allowable Stress Design, kemudian WSD, Working Stress Design. Kemudian metode plastis ini adalah metode kuat runtuh ya, memang dia dirancang sampai menemukan collapse strength-nya. Kemudian LRFD ini berdasarkan keadaan batas ya, di mana di situ ada dimasukkan faktor reduksi ya. Kemudian konsep perencanaan ya. Konsep perencanaan di Indonesia ini haruslah mengacu kepada SNI ya. Di mana payung hukum untuk perencanaan itu adalah SNI, yang mana SNI harus dipastikan SNI yang sudah terbarukan ya. Sampai saat ini SNI terbarukan untuk baja itu ada 2. Pertama SNI 1729 tahun 2015 mengenai tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung, dan RSNI P03 2005 itu mengenai standar perencanaan struktur baja untuk jembatan. Silakan, ini bisa ditemui dan di-download di Google ya, silakan. Kemudian ini daftar pustaka yang kita sajikan tadi ya. Kemudian ini adalah buku pegangan pengajaran ya. Ini adalah untuk materi ajarnya, saya ambil dari sini. Silakan dicari ya, bisa dibeli langsung di online. Ada juga di sini kita akan adakan tugas nanti. Tugasnya adalah panduannya yang ini, buku ini ya. Silakan bisa juga dibeli ya, langsung di online. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.